Halo sahabat Asik Movie, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Oke, kami Mimin Asik Movie akan menceritakan sebuah film action lagi. Film ini berjudul Mr. Long yang rilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan seorang pembunuh bayaran yang menerima misi untuk membunuh seorang bos Yakuza. Namun dirinya malah terjebak dalam sebuah lingkungan kumuh dan mengharuskan dirinya untuk berjualan mie ayam. Oh, gimana kisahnya? Tanpa menunggu lama-lama lagi, mari tonton kita. Kancane ya dipikir no. Film diawali di sebuah kota di Taiwan. Di sana terlihat ada sekelompok gangster yang sedang berkumpul, dan di tengah-tengah mereka terdapat sekebok uang dan juga paspor. Lalu tiba-tiba datanglah rekan mereka. Tak disangka ia tengah tertusuk sebuah pisau di perutnya. Kemudian dari belakang orang itu muncul seseorang yang bernama Long, dan tanpa menunggu lama, Long pun langsung mengajar mereka semua tanpa ampun. Kemudian setelah berhasil menghabisi para gangster, Long pun mengambil uang tadi dan segera pergi ke sebuah hotel untuk menemui bosnya. Long adalah seorang pembunuh bayaran berdarah dingin. Ia menghabisi musuhnya hanya menggunakan sebuah pisau saja. Dan Long pun kemudian kembali diberikan misi oleh bosnya, yaitu untuk membunuh seorang bos Yakuza yang berada di Jepang. Singkatnya, Long tengah berada di jalan menuju ke Jepang. Setelah sampai di tempat targetnya, Long pun langsung melakukan misinya. Namun sayang, targetnya menggunakan sebuah pengaman sehingga Long pun gagal untuk membunuhnya. Alhasil Long pun ditangkap oleh kelompok Yakuza itu. Dan Long pun telah berada di suatu tempat. Di situ Long tengah dipukuli dan akan dibunuh, serta paspor milik Long pun dibakar. Namun tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang menusuk bos Yakuza itu. Pemuda itu meminta agar pacarnya dikembalikan. Seketika para Yakuza pun tertuju pada pemuda itu, dan hal itulah yang dimanfaatkan Long untuk kabur. Para anggota Yakuza yang menyadari Long kabur pun langsung mengejarnya. Sampai akhirnya Long bisa kabur walau dirinya terkena tembakan di perutnya. Long kabur dengan menyelinap di sebuah mobil box. Singkatnya, keesokan harinya terlihat Long tengah tertidur di sebuah pemukiman yang tak lagi ditempati. Di situ terlihat Long tengah dibangunkan oleh seorang anak kecil yang memberinya sebotol air minum. Anak kecil itu bernama Chun. Ia tinggal tak jauh dari sana. Lalu Chun pergi meninggalkan Long. Beberapa saat kemudian Chun datang lagi. Ia membawakan Long obat-obatan dan Chun pun pergi lagi. Setelah itu Chun datang lagi, ia memberikan pakaian untuk Long. Lalu Chun pun pergi lagi dan datang lagi membawakan sayuran untuk Long. Lalu Long pun menyusuri pemukiman itu sekaligus mencari peralatan yang akan ia gunakan untuk memasak. Sampai akhirnya Long menemukan sebuah rumah yang tak ditempati. Ia pun menempati rumah itu sementara waktu. Lalu Long kembali untuk mengambil sayurannya tadi. Di sana terlihat Chun tengah menunggunya. Kemudian terlihat Long tengah memasak yang ditemani oleh Chun. Lalu mereka berdua sedang menyantap makanan di depan rumah itu. Dan tiba-tiba Chun dipanggil ibunya yang bernama Lily. Lalu sang ibu menyuruh Chun untuk membelikan dirinya narkoba. Chun pun langsung bergegas untuk membeli barang haram itu. Dan di saat Chun tengah membeli barang itu, ternyata Long mengikutinya dari kejauhan. Sementara di rumah Lily tengah sakau. Lalu tak lama kemudian Chun pun datang. Lily pun segera akan memakai narkoba itu. Namun di saat akan memakainya, tiba-tiba datanglah Long untuk menghentikannya. Tak hanya itu, Long pun memberikan sedikit pelajaran kepada Lily. Long juga mengikat Lily agar ia mampu untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Singkatnya, malam harinya terlihat Long tengah berjalan. Ia menemukan sebuah telepon di sebuah mobil. Long pun mengambilnya dan ia akan menghubungi temannya yang ada di Jepang. Long bertanya kepada temannya kapan kapal selanjutnya akan berangkat. Temannya menjawab kapal selanjutnya akan berangkat pada tanggal 30. Dan Long pun berniat untuk meminjam uang kepada temannya. Namun temannya menjawab bahwa dia tak punya uang dan menyuruh Long untuk merampok saja. Singkatnya, keesokan harinya terlihat Long tengah memasak di depan rumah di tengah guyuran hujan. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang pria yang bernama Pak Boy. Pak Boy kemudian mencicipi masakan Long. Telah merasakan masakan Long, Pak Boy kemudian mengajak Long ke rumahnya. Di sana Long disuruh untuk memasak. Setelah selesai, mereka pun makan di depan rumah Pak Boy. Kemudian datanglah tetangga Pak Boy yang langsung mencicipi masakan Long. Tetangga Pak Boy yang merasakan masakan Long sangat enak, ia pun langsung menyuruhnya untuk memasak di rumahnya karena ia akan mengadakan jamuan makan.
makan. Lalu di malam harinya Long memasak berbagai masakan, dan terlihat semua orang yang ada di sana sangat menyukai masakan Long yang sangat enak. Mereka yang mengetahui Long berasal dari Taiwan dan tak memiliki pekerjaan. Mereka lalu berinisiatif untuk memodali Long usaha dengan berdagang makanan dan bahan makanan yang akan dipasok oleh mereka. Setelah itu Long pun diberi uang oleh pemilik acara itu. Tak hanya itu, Long pun juga diberi beberapa perabotan rumah. Lalu singkatnya kemudian terlihat Chun tengah menyuapi ibunya yang kondisinya sedikit membaik. Dan keesokan harinya terlihat Long tengah bingung akan dibuat apa barang sebanyak ini. Kemudian datanglah Pak Boy dan yang lainnya. Mereka datang untuk merapikan rumah Long dan membuatkannya sebuah gerobak dagangan. Mereka juga menyuruh Long untuk berjualan di dekat kuil karena di sana tempat yang strategis dan cukup ramai. Singkatnya terlihat Long mulai berjualan mie yang ditemani oleh Chun. Terlihat di sana orang-orang sangat menyukai masakan Long, dan itu membuat Pak Boy dan yang lainnya sangat bahagia. Singkatnya malam harinya terlihat kondisi Lily yang sudah membaik dari sebelumnya, dan ketika Lily sedang melihat Chun yang tengah terlelap, ia pun mengingat masa lalunya, di mana dulu Lily seorang PSK yang berpacaran dengan Angelo di tempat kerjanya, dan ternyata Angelo adalah orang yang di awal film yang menusuk bos Yakuza dan menyuruhnya untuk mengembalikan pacarnya. Di saat itu hubungan mereka sangat bahagia, apalagi ditambah Lily yang hamil menambah kebahagiaan mereka. Namun bos Yakuza yang memiliki tempat Lily bekerja sangatlah marah mengetahui Lily hamil. Mereka lalu menghajar Angelo dan membawa Lily untuk mengaborsi kehamilannya. Namun Lily yang tak mau mengaborsi, ia pun kabur dan menjaga kehamilannya sampai melahirkan. Setelah melahirkan, Lily yang kehabisan uang pun kembali ke pekerjaannya, yaitu menjadi PSK demi mencukupi kebutuhan dan membeli susu Chun yang masih bayi. Beberapa waktu berlalu, Lily mendapat pelanggan yang bernama Sakata yang menyuntikkan barang haram kepada Lily, sehingga Lily tak bisa lepas dari Sakata. Tetapi pada suatu hari Sakata tak lama mengunjunginya, sehingga Lily harus membeli barang itu sendiri. Sampai akhirnya uangnya habis dan tak mampu membayar uang sewa rumah lagi. Lalu Lily pun diusir dari rumah itu dan kini tinggal di rumah ini. Sementara itu Long mampu membeli pakaiannya dari hasil berdagang. Ia pun bersemangat untuk mengumpulkan uang untuk pulang ke Taiwan. Keesokan harinya terlihat pembeli Long bertambah banyak, sehingga membuat dirinya dan Chun sangat bersemangat untuk bekerja. Lalu pada malam harinya terlihat Pak Boy dan yang lainnya tengah mengikuti perlombaan seni, dan mereka berhasil mendapatkan juara dengan hadiah 3 tiket liburan. Mereka langsung memberikannya kepada Chun agar bisa pergi liburan bersama ibunya dan Long. Mereka juga memberikan sebuah kamera untuk mengabadikan momen mereka. Kemudian terlihat Long sangat bingung antara pergi berlibur atau pulang ke Taiwan karena besok bertepatan pada tanggal 30, dan jika ia pergi berlibur maka uang yang telah ia kumpulkan untuk pulang akan habis untuk liburan. Sampai akhirnya Long pun memilih untuk berlibur agar bisa membuat Chun senang. Terlihat Long sangat menikmati liburan itu. Ia merasakan kehangatan sebuah keluarga yang belum pernah ia rasakan selama ini. Chun juga senang karena ibunya telah bebas dari jeratan narkoba. Singkatnya mereka telah pulang dan memberikan oleh-oleh untuk Pak Boy dan yang lainnya. Di malam harinya terlihat Long mengantarkan Chun dan Lily pulang. Di situ Lily terlihat sangat berterima kasih kepada Long atas semua yang ia lakukan. Hari demi hari pun berlalu. Long sangat menikmati harinya sekarang. Long juga memasukkan Chun ke sebuah tim baseball. Ia melatihnya sampai ikut pertandingan, dan Chun pun berhasil menjadi penentu kemenangan untuk timnya. Singkatnya pada suatu hari saat mereka tengah akan berangkat untuk berjualan, tiba-tiba mereka dilihat oleh Sakata. Lily yang mengetahui hal itu, ia pun pulang. Ia takut jika Chun dan Long disakiti oleh Sakata. Terlihat Lily telah tiba di rumahnya, dan ternyata di sana juga telah ada Sakata. Kemudian Sakata memberikan narkoba kepada Lily, namun Lily menolaknya. Hal itulah yang membuat Sakata marah dan memukul Lily. Lalu Sakata menyuruh Lily untuk kembali kepadanya demi keselamatannya dan juga Chun. Sakata telah menemukan Long dan akan menghabisinya. Ternyata Sakata adalah anak buah bos dari Yakuza. Lily yang mengetahui hal itu sangat terkejut. Lily pun pasrah dengan apa yang dilakukan oleh Sakata. Sementara itu terlihat Chun tengah gelisah karena ibunya belum juga datang menyusul mereka. Lalu terlihat Lily yang telah selesai disetubuhi oleh Sakata. Dia pun sangat sedih dengan apa yang telah dialaminya dan juga harus kembali ke jeratan oleh Sakata, dan juga barang haram tersebut yang membuatnya kini juga sangat putus asa. Di tempat lain tampak Sakata telah menikmati mie buatan Long. Setelah itu tampak ia tengah menghubungi seseorang. Long yang mengetahui gerak-gerik Sakata sangat mencurigakan. Ia pun segera mengajak Chun untuk berberes
dan pulang. Setelah sampai di rumah, Chun dan Long sangat terkejut karena Lily telah meninggal dengan cara gantung diri. Di saat bersamaan, Yakuza telah berada di tempat itu dan mengobrak-abrik gerobak milik Long. Dari sisi lain, datang para tetangga untuk mencoba menghentikan perbuatan Yakuza itu. Akan tetapi mereka semua malah dipukuli oleh para Yakuza dan Sakata. Kemudian datang bos Yakuza bersama anak buahnya dengan senjata lengkap yang bersiap untuk menghabisi Long. Namun terlihat Long dengan tenang dan tanpa banyak basa-basi menghabisi mereka satu persatu. Setelah itu terlihat Chun sangat sedih atas kematian ibunya. Dan juga para tetangga seolah-olah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Cara Long yang mereka kenal adalah orang yang sangat pandai memasak dan tak banyak bicara. Kemudian terlihat Long yang telah melamun. Ia diminta untuk pergi dari kota itu oleh Pak Boy. Singkatnya beberapa waktu berlalu. Saat ini Long tengah berada di Taiwan dan mendapat misi baru dari sang bos. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan tetangganya dari Jepang yang telah berada di Taiwan untuk mencarinya karena Chun ingin bersama dengan Long. Terlihat para tetangga pun sangat senang. Akhirnya mereka bertemu lagi dengan Long. Begitu juga dengan Long, juga sangat bahagia bisa bertemu dengan Chun. Di akhir film diperlihatkan saat ini Long yang hidup bahagia bersama dengan Chun. Dan tiba-tiba hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, itulah tadi ulasan film dari Mr. Long. Oke, saya Mimin Asik Movie pamit undur diri. Semoga kalian semua sehat selalu.